Contohnya kalau abang udah mualaf, nah mualaf jelas. Belum bang. Begini bang, biar aku selesaikan dulu nanti. Tapi kalau Kristen itu agama apa bang? Campur-campur. Ya, soalnya iman aku ini sedang tergoncang bang, antara tetap di Kristen, ya di mana isi Bible itu sendiri sudah banyak ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangi. Iya makanya abang mualaf dulu, gini loh. Abang mualaf dulu. Ataukah aku ini harus memeluk agama Islam yang lebih logis? Iya makanya gini bang. Kalau abang mualaf dulu, lebih jelas kita ngobrolnya. Kalau seperti ini nanti kita dibilang penistaan. Masa kita mau bahas ngeprank umat Islam, nanti lawan bicara saya bukan Islam. Nanti nggak enak bang, disangkain kita ngomongin agama Islam, sedangkan orang Islamnya nggak hadir gitu loh bang. Jadi gimana bang, mau lanjut atau bagaimana? Terserah bang. Kita bisa lanjut kalau saya pastikan abang sudah muslim. Abang sudah muslim? Aku kan tadi sudah katakan, aku ini Kristen bang, antara mau memeluk ya nggak jelas kalau begini pun aku sulit ngomongnya. Kalau abang Kristen bilang, bang saya Kristen, tapi dalam kebimbangan. Nah gitu bisa. Kalau abang Islam apa? Seperti itu bang. Nah Islam. Itulah yang aku mau memberikan. Sebentar saya tanya dulu, Islam itu apa? Islam itu antara memeluk Kristen dan Islam bang. Antara memeluk Kristen dan Islam. Iya. Jadi intinya sekarang masih dalam kebimbangan. Tidak Kristen dan juga tidak Islam. Ya, dan aku ada pertanyaan buat abang, jika diizinkan. Atau aku silakan. memberikan jawaban sesuai tema. Silakan. Terserah abang. Ya, oke bang ya. Sebenarnya ini yang ku bahas gitu loh. Tapi kamunya kan udah gini teman-teman. Dia ini aslinya Islam. Saya tahu dia ini aslinya Islam. Cuman dia itu udah malu jadi orang Islam. Makanya dia pura-pura jadi Kristen. Tapi nggak apa-apa lah. Coba apa pertanyaannya? Ya, mau tanya ini Pak Pendeta ya, atau Pak Apologet ya, terserahlah ya. Apakah ada di ayat di Kristen dalam Bible yang mengajarkan tentang kebersihan, tata cara pentingnya kebersihan bang ya? Karena kita tahu bahwa di Al-Quran itu tertulis kebersihan adalah sebagian dari iman di surat Al-Baqarah 222 ya bang ya. Terus Al-Baqarah 22. Sebentar saya cek dulu. Sebentar. Saya cek dulu. Ya, coba abang cek saja sendiri. Oke. Al-Baqarah 222 kebersihan adalah sebagian dari iman bang ya. Oke, saya bacakan ya Al-Baqarah 22 ya bang ya. Saya bacakan pelan-pelan ya bang ya. Oke. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Oke. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di mana di sini kebersihan itu adalah pangkal keimanan? Bukan begitu ayatnya. Kebersihan, sabar bang. Di mana kebersihan sebagian dari iman kan? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman bang. Yang pertanyaannya bukan itu bang. Gini, Weleng. Begini Weleng, kalau kebersihan adalah sebagian dari iman, itu nanti orang bilang itu ada lantai kotor dibersihkan. Semakin lantainya kinclong, semakin tandanya beriman. Bukan begitu, Weleng. Ini berbicara mengenai haid, darah, menstruasi. Kau sudah ditelepon Sinandar kau. Weleng. Kenapa kok terjadi begitu? Kenapa? Lagi mencoba mencari ayatnya nih Google bang. Kebersihan sebagian dari iman di surat. Nggak ada berapa, ayat bang? Begitu di Quran nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Tapi kan di Islam sendiri menerapkan sistem kebersihan itu adalah sebagian dari iman bang. Cuma nggak di surat ada berapa itu di Quran. Di hadis pun itu diindikasi sebagai hadis palsu. Ini bicara mengenai perempuan yang haid, bukan berbicara kalau Anda bilang kebersihan, nanti itu sampah di depan dibuang, kalau nggak dibuang nggak beriman. Begini bang, maksud aku bang, abang pernah nggak mendengar kalimat yang berbunyi kebersihan itu adalah sebagian dari iman? Ya, itu kan pasti ada tertulis kalimat kan? Seperti itu ada, tapi itu tidak berasal dari Al-Quran.
Ya. Jadi itu di mana Bang? Di surat berapa? Itu tidak ada dari di seluruh Al-Quran tidak ada. Oke Bang, ya. Makanya Bang. ketika Anda tadi bilang Al-Baqarah 222 kebersihan dari iman, makanya saya kaget. Nggak ada Al-Quran bilang begitu. Adapun itu ditemukan di hadis, tapi hadis itu diindikasikan palsu. Karena begini, banyak sekali hadis-hadis ini dibuat dengan motif tertentu. Ya, misalnya begini. Anda misalnya ustadz. Misal Anda ustadz. Terus santri Anda itu kotor. Bikin aja hadis, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau tidak bersih tidak masuk surga. Makanya santri akan berlomba-lomba bersih. Begitu. Nah, makanya ya hadis-hadis itu pernah juga ada video yang viral di TikTok, ya kan? Bilang begini dia. Orang Arab itu ya suka sekali mereka bikin-bikin hadis. Masa katanya jangan digantung pakaian, nanti jin bergantungan. Malam-malam jangan digantung. Terus habis itu karena majikannya nyuruh, hari ini kamu cuci baju. Loh, tapi kan jin gantung-gantungan nanti di pakaian. Oh, hari ini jin libur. Jadi hadisnya berubah sesuka hati mereka. Nah, gitu. Ya, jadi Silakan. pertanyaannya itu begini Bang ya, Bang Edis. Terus bagaimana di kekristenan sendiri menerapkan sistem kebersihan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah ayat di Bible yang menjelaskan tentang kebersihan itu sendiri, Bang? Silakan. Baik. Karena kamu mengungkapkan di sini yang berbicara mengenai haid, di dalam Bible juga ada ayat yang berbicara mengenai haid seperti ini. Perempuan-perempuan yang sedang haid seperti ini memang mereka itu bahkan ya tempat tidur, tempat duduk yang diduduki mereka itu menjadi najis. Tapi itu menurut hukum Taurat ya. Sebentar, saya bukakan ya ayatnya ya. Cuman kamu itu ngakunya itu keris-keris Islam gitu loh. Harusnya kamu ini kamu kalau terjadi gini nggak bisa loh kita diskusi ya. Nih, saya bacakan nih. Bang, lagi cek. Kita Google, bicara Bang. mengenai imamat 15 ya. Kita bicara mengenai imamat 15 nih. Ya, soalnya HP ku ini satu device aja, Bang. Saya bacakan ya. Karena kamu membahas hal yang seperti itu, kita juga harus membahas hal yang sejenis. Oke. Saya bacakan ya, imamat 15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, nih, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Apabila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan itu, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri oleh orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis. Setiap barang yang didudukinya juga menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini panjang sekali. Begitu juga kepada perempuan ya, perempuan juga yang sedang datang bulan juga seperti itu ya. Setiap perempuan ya, nih. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan juga sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di dalam Bible ini lebih ketat di dalam hukum Taurat. Nah, ayat yang barusan Anda bacakan ini terindikasi kuat menyolong dari Bible. Makasih Kak. Makanya begini, semakin Anda membaca hukum Taurat, makanya Paulus menjelaskan, hukum Taurat itu kayak kaca, kayak cermin. Jadi, semakin Anda membaca hukum Taurat itu, semakin mustahil sebenarnya mencapai kesempurnaan itu, semakin mustahil. Begini salah, ini najis. Rambut harus dipotong begini. Jadi, bagaimana hukum Taurat itu menggambarkan bahwa manusia itu sudah sekian tidak sanggupnya, semakin berat. Kita kayak baca kerjaan kalau dibaca hukum Taurat itu. Begini, beban makin berat. Ya kan? Nah, makanya kita itu perlu yang namanya juru selamat.
Nah, Yesus sudah melakukan segala hukum Taurat itu dan sempurna. Makanya kesalahan atau dosa datang melalui satu orang yaitu Adam, tetapi pengampunan dosa, keselamatan datang juga melalui satu orang yaitu Yesus. Itu jawaban dari pertanyaan kamu. Sekarang begini, Beleng. Kita ini sebenarnya pengen ngundang yang muslim betulan. Kamu masalahnya muslim tapi kamu nggak mengaku kamu muslim gitu loh. Bang, aku masih Kristen, Bang. Bahkan KTP aku itu masih Kristen. Iya, Tapi, KTP Bang, kamu begini. Kristen, tapi kamu kan udah mualaf. Tapi setelah kamu dengar begini, kamu jadi bingung mualaf, lagi. Bang. Aku tadi kan sudah katakan, aku ini sementara antara memilih Islam atau Kristen. Makanya aku bertanya kepada Bang Coba Edis. gini, Ya. coba kamu kasih ya. satu pertanyaanmu yang membuat kamu ragu tentang Kristen itu apa? Biar enak, kamu bahas-bahas hal-hal yang remeh-remeh begini. Coba, apa satu di dalam hatimu yang membuat kamu ragu dari Kristen? Ayo. Itu kan tadi sudah aku katakan, Bang, bahwa sebagian dari isi Bible sendiri, bahkan mungkin keseluruhannya itu adalah bukan lagi firman Tuhan, tapi sudah ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangi. Seperti itu, Bang Edis. Jadi poinnya Sedangkan apa? kita tahu sendiri bahwa Al-Quran itu dari awal sampai saat ini, itu kitabnya masih terjaga. Seperti itu, Bang. Oke, berarti Al-Quran terjaga ya? Nah, Tidak itu, Bang, berubah ya? Itu, Bang. Bahkan mereka sendiri mengklaim, Bang, seperti itu. Sampai saat ini isi Al-Quran masih terjaga. Oh, jadi Anda percaya Al-Quran Artinya. terjaga? Ya, sedangkan Bible itu sendiri kan dari kata Biblos ya, artinya kumpulan buku-buku. Itulah bukan lagi kitab yang suci, Bang. Lihatlah kelakuan orang Islam kan? Kayak gini kelakuan orang Islam, Tapi teman-teman. pertanyaanku yang tadi belum Bukan, terjawab, Bang. masalahnya begini Aku loh. mau Kamu menambahkan nggak sedikit pertanyaan jelas, kamu Islam atau Kristen gitu loh. Kamu belum Islam tapi kamu bilang Al-Quran terjaga. Makanya Gini, dari Bang, saya awal tanya sama kan Bang. aku sudah bertanya Abang ke sudah pernah, ke Bang. Abang. Aku serius Apakah nanya sama aku ini Bang. boleh Bang, bertanya? serius ku tanya dulu, Bang. Sudah pernah baca Al-Quran Silakan, Bang. sampai selesai? Aku ini belum membaca Al-Quran, Bang. Bahkan aku kan belum mualaf. Aku Bang, masih Kristen, Bang. saya Aku gini, ini saya di sini nggak sementara mau bahas dalam dogma. kebimbangan. Bang, Ya. saya di sini nggak mau bahas dogma. Saya di sini mau membahas bagaimana Anda sudah melakukan kecacatan berpikir atau logical fallacy. Begini, bagaimana kamu bisa simpulkan Al-Quran itu terjaga, tetap sama, sementara kamu nggak pernah baca? Coba mungkin Bang Edis yang lebih mempunyai ilmu kan bisa menjelaskan Enggak, buat dengarkan yang lain. Apakah isi Al-Quran betul itu masih tidak? terjaga sampai Gini, saat Bang. ini atau Bang Beleng, bagaimana, Bang? Beleng. Ya. Benar tidak bahwa kamu sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kecacatan berpikir dengan menyimpulkan sesuatu tanpa kamu pernah mempelajarinya? Bener nggak kamu melakukan logical fallacy di situ? Bukan logical fallacy, Bang. Tapi itu logical adalah fallacy itu apa? Klaim dari mereka dan aku mendengarkannya. Seperti Klaim itu, dari Bang mereka Edis. kok Anda benarkan? Oke Itu lah yang Beleng, aku tahu, kau Bang. nggak jelas kau. Kau di bawah